Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan izin dan kasih sayang Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menikmati kehidupan di dunia ini hingga berada pada bulan Ramadan. Tidak hanya itu, kita diberi kemampuan, kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Semoga puasa, salat dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah puasa sudah bertahun-tahun, ya seiring dengan umur kita. Kita perlu berbangga melaksanakan itu semua. Namun apa? Kita pun berusaha untuk mengoreksi bagaimana kualitas daripada ibadah puasa kita. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang berkualitas itu yang seperti apa? Tidak ada kalimat lain kecuali yang sesuai dengan petunjuk, dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berkoreksi diri, meneliti sejauh mana ibadah puasa kita yang sudah kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ibadah bagi orang yang berpuasa yang kadang-kadang sempat terabaikan adalah ibadah sahur. Ibadah sahur. Karena apa? Ada sebagian orang melaksanakan ibadah puasa tanpa sahur. Sebab apa? Dia merasa tanpa sahur saja saya kuat, sehingga tidak perlu, kata dia, untuk melaksanakan ibadah sahur. Padahal sahur merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Muttafaqun alaih. Dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, beliau memberikan kabar kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Wahai orang yang hendak berpuasa, sahurlah kalian. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk sahur sebelum berpuasa. Ada apa di balik perintah sahur? Fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya pada sahur itu, dalam sahur itu ada yang namanya barokah. Subhanallah, sangat luar biasa kali ini. Ini yang kadang-kadang lepas daripada perhatian kita. Bahkan dalam hadis yang lain, innaha barakatun ataqumullahu iyaha fala tad'uhu. Sesungguhnya dalam sahur itu ada yang namanya barakah yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Pesan Nabi, fala tad'uhu, maka janganlah kalian meninggalkan yang namanya ibadah sahur. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sahur Allah berikan yang namanya barakah. Orang-orang soleh sebelum kita mengingatkan barakah yang Allah curahkan kepada orang yang sahur. Barakatud dini wa barakatud dunya. Barakah agama dan barakah keduniaan.
Apa bentuk barokah agama yang Allah berikan kepada orang yang sahur? Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melaksanakan sahur adalah perintah Rasul, maka orang yang melakukan dengan niat yang ikhlas, begitu Rasul, alaihil jaza, dia punya hak mendapatkan yang namanya pahala. Dengan makan, itu pun dapat yang namanya pahala. Ini bagian dari barokatuddin. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, sahur ternyata menjadi pembeda antara puasanya kita orang yang beriman dengan puasanya ahlul kitab pada waktu yang lalu. Sebagaimana Nabi mengingatkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitabi aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita orang yang beriman dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi ahli kitab dulu ketika berpuasa tanpa ada yang namanya sahur. Tetapi apa? Kita sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Rasulullah SAW setelah niat berpuasa kemudian lakukan yang namanya ibadah sahur. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokatuddin yang lain bahwa orang yang sahur, ketika dia sahur didoakan oleh malaikat, dicurahkan kepadanya rahmat Allah, keridhaan Allah. Dari mana kita tahu? Nabi mengingatkan kita, as-sahuru aklatun barakatun fala tadauku wala ayyasra ahadukum jur'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahur adalah makanan yang berbarokah. Fala tad'uhu, maka janganlah kau tinggalkan pesan Nabi. Wala ayyasra ahdukum jur'atan mima'in, meskipun kalian sahur itu hanya dengan setetes atau seteguk air, itu pun termasuk bagian daripada sahur. Ini biasanya kita kalau sahur itu nasi, kalau tidak nasi belum dikatakan sahur. Tapi kata Nabi, meskipun hanya dengan air seteguk itu sahur, dengan roti itu juga sahur. Kelanjutan hadis ini, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersolawat untuk orang yang sedang sahur. Subhanallah. Inilah keistimewaannya mengapa Rasulullah mengingatkan kita untuk sahur sebelum beribadah puasa. Sedang bagian daripada barokatuddin, barakatud dunia maksud saya, yaitu apa? Dengan makan sahur akan memberikan kekuatan pada tubuh kita untuk beribadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya itu, dalam segala hal kita menginginkan yang istimewa ini. Sahur pun mestinya begitu. Kapan waktu sahur yang utama? Dikabarkan oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Beliau mengabarkan, tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila salati qultu kam kana bainal adhani was sahuri qala qadru 50 ayah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian beliau pergi setelah sahur, pergi untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka saya bertanya, berapa lama jarak Rasulullah selesai sahur sampai sholat subuh? Diberikan keterangan, qadru 50 ayah, berkisar 50 ayat. Artinya 50 ayat orang membaca Al-Quran, sepanjang itulah Nabi melaksanakan ibadah. Artinya sangat dekat sekali, mepet sekali dengan waktu subuh. Meskipun orang subuh jam 2, jam 3 sah, tetapi yang utama waktu sahur adalah dekat dengan waktu sholat subuh, tetapi belum masuk ke dalam sholat subuh. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah, mudah-mudahan
apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bisa mengingatkan kita, mari kita melaksanakan ibadah sahur sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana sahur yang terbaik? Sahur yang terbaik adalah sahur yang waktunya mepet dengan waktu sholat subuh, tetapi belum masuk ke dalam sholat subuh. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah sahur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan barakah sebagai dijadikan oleh Allah hingga kita menjadi orang yang selamat dan berbahagia dunia akhirat. Sekian, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.